Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai permintaan viewer Gusman Bojonegoro, saat ini saya sedang ada di lahan Mbah Jasmo yang kemarin sempat kita konten dengan Mas Sukarwo. Sesuai permintaan para viewer, saat ini saya konten lagi tanaman Mbah Mo. Dan tadi saya lihat tanamannya sudah mandek trotolnya sesuai janji Karwo, tapi yang dipakai bukan ide Karwo. Ini kita memakai bahan aktif tembaga atau copcit. Donor ini mau, nah copcit. Kita pakai copcit dan tanaman ini, tanaman Mbah Jasmo ini didampingi oleh Mas Mualim, salah satu pengurus paguyuban bawang merah Ngantulan, dan ini saudara sepupu saya. Khusus, maksudnya kaos yang seperti ini khusus apa? Gata. Khusus keluarga. Family. Sedikit jelaskan Mas Mualim, kalau memakai bahan aktif tembaga itu seperti apa sesuai yang sampean ketahui. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Mualim. Saya juga anggota paguyuban. Aja anggota toh, pengurus kok. Pengurus. Jane ya gung patekan tapi pengurus ya, pengurus paguyuban bawang merah Desa Mbulu, Kecamatan Belen, Kabupaten Bojonegoro. Ini milik tanaman ini milik pamanan saya, Mbah Jasmo. Familine. Ya, oh, yang nanam bawang merah di Dukuh Ngantulan itu semuanya family, grup family kok. Ya, ini pakai apa Mas ini Mas? Kemarin kan cuaca agak ekstrim, hujan tiap malam, terus pagi nggak ada sinar matahari, dan ini ada saya pakai bahan aktif tembaga yang namanya copcit atau cappuccino. Saya bilang itu cappuccino. Bilangnya cappuccino. Copcit 77 WP. Ini bahan aktif tembaga untuk mengendalikan bakteri atau trotol di dalam tanah atau tanaman bawang merah yang terserang trotol atau bakteri, untuk perlindungan atau menghentikan bakteri yang menyerang pada tanaman bawang merah. Dan ini alhamdulillah sudah dimasukin bahan tembaga dua kali. Dua kali itu senggang 3 hari sekali. Terus dikasih berapa mili? Tanya Mas. Kasih berapa mili? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Kalau 1 sendoknya 10 gram berarti 2 sendok makan 20 gram. Iya, per 16 liter air. Terus masukan dari Pak Mualim, kalau pakai bahan ini hendaknya seperti apa? Ya, harus tunggal. Kalau memasukkan bahan aktif tembaga itu, kalau pemahaman saya pribadi itu harus tunggal. Jangan sampai dicampur bahan aktif yang lain. Tidak. Ini pamanan saya juga ada bimbingan dari Mas Gusman, juga dari saya. Ya alhamdulillah saran-saran dari Mas Gusman dan saya itu dipakai. Alhamdulillah tiap panenan itu ya enggak 100% masih panen. Ya tetap masih panen. Kadang saya juga gawak atau gumun. Saya sendiri kemarin ya lolos. Iya, kalau habis memakai ini terus jarak untuk memakai fungisida yang lain? Saya dianjurkan 3 hari. 3 hari. Kalau menurut 3 hari. Ya 3 hari saya sarankan kepada pamanan saya kalau pakai bahan aktif tembaga itu. Saya juga masih sekolah ini, karena ya kita tukar pengalaman. Tapi menurut pemahaman saya itu senggang 3 hari. Sesuai pemahaman sampean. Ya, itu kalau sudah pakai bahan tembaga dimasukkan tunggal, jangan sampai dicampur, dan 3 hari baru dimasukkan bahan aktif tembaga lagi atau bahan aktif yang lainnya, itu terserah yang memakai. Gitu Mas Gusman. Ya.
Oke, sekarang saya jelaskan dengan rinci dan jelas. Saat ini yang jelas saya ditemani ini pengurus paguyuban Bawang Merah Ngantulan, dan ini yang punya lahan Bapak Jasmo Viv Afif Kinangem. Halo. Oke, kembali ke tanaman, saya jelaskan. Saya kenapa bilang kalau bahan aktif tembaga itu sudah senjata pamungkas. Mas Mualim tadi benar. Kita memakai 20 gram per tangki 16 liter air. Dan kenapa harus nunggu 3 hari baru kita spray pakai obat fungisida yang lain, saya jelaskan. Karena jika kita memakai bahan aktif tembaga, maka daun dari bawang merah kita itu sudah terlindungi oleh bahan aktif tembaga. Jika dispray obat yang lain, obat itu muspro, bukan tidak boleh. Boleh, sama nyepray boleh. Tapi kalau sudah terlapisi bahan aktif tembaga, sama nyepray kan ya mana-mani. Maksudnya obat ya tenaga obat yang lain itu tidak akan mampu menembus lapisan bahan tembaga yang kita kasih. Kalau tidak salah Copcet ini tembaganya 50%. Saya sendiri kurang paham soal merek-merek. Yang jelas bahan aktif tembaga itu ada banyak, ada yang oksida, ada yang hidroksida. Saya lebih menyarankan ke yang hidroksida karena oksida itu cenderung asam dan hidroksida itu cenderung basah, lebih sedikit aman. Dan bahan aktif tembaga yang hidroksida ini lebih baik dipakainya tunggal, benar seperti kata Mas Mualim tadi. Tapi menurut versi Gusman Bojonegoro ini bisa dimix dengan asam salisilat. Jadi bisa dimix dengan asam salisilat dengan dosis 1 sendok teh. Cukup 1 sendok teh. Tujuan kita kasih asam salisilat, nanti pucuk yang kuning, pucuk yang rusak itu akan bisa terobati oleh asam salisilat tadi, dan tanaman bisa akan kembali hijau. Jika tanaman sudah terserang trotol atau jamur yang lainnya itu sudah lumayan parah, lakukan pemakaian bahan aktif tembaga langsung 2 kali, tidak apa-apa. Setelah itu kita lihat hasilnya. Persis seperti apa yang dibilang Mas Mualim tadi, jangan melakukan penyepraian setelah kita pakai bahan aktif tembaga. Sebenarnya Mas Mualim tadi bisa menjelaskan, cuma karena dia itu masih kikuk di depan kamera, tak wakili jelas no. Ya. Karena sekali lagi saya jelaskan, karena sudah terlapisi. Corone wis dilapisi, Mbah. Dilapisi iki kan tembaga. Nek dileboni obat fungisida liyane gak mempan, nggak bisa menembus ke sel jaringan daun. Iya, tapi bukan tidak boleh nyepray, enggak boleh. Kalaupun ada yang habis pakai ini terus nyepray pakai bahan aktif yang lain ya monggo, cuman kita tetap menjelaskan kalau daun kita sudah terlapisi oleh tembaga, maka bahan aktif yang lain akan susah menembus kalau tidak ada jedanya. Jadi jeda yang paling pas 3 hari menurut Mas Mualim, jeda yang paling pas 3 hari. Jadi nanti kita shoot tanamannya. Tanaman saat ini umur berapa? 40 hari. 40 hari. Alhamdulillah trotolnya sudah mandek. Dan caranya Mbah Mo ini soalnya orangnya petel, guys. Beda mbek ki beda. Mbek ki beda, mbek ki beda maksudnya. Dijupui, diapakno Pak ini? Dipundhuti segali-gali. Diambil yang kering-kering. Sampai dapat berapa karung? 3 karung sudah. Sampai dapat 3 karung. Jadi yang kena trotol itu diambili terus dibuang. Mergo wong petel, dan itu memang cara yang lebih efektif. Habis diambili terus dispray. Itu akan lebih bagus, dan saat ini katanya masih 2 gulut sing urung. Oh, masih 2 gelut diambili. Tapi teknik cara ngambilnya Mbah Mo ini sudah benar. Jangan melakukan pengambilan yang kena trotol itu pagi hari. Terlebih saat musim hujan, tunggu sampai benar-benar daun itu kering. Berluhur. Nah, ngenteni. Ngenteni bener-bener kesat. Kebacut petele iki. Kebacut petele. Jadi diambil habis zuhur, dijumputi, cara wong kene dijumputi. Diambil, teknik cara ngambilnya itu diadek bak, masuk bak, nanti masukkan karung terus dibuang, dibuang jauh dari lahan kita. Tujuannya kenapa kok habis luhur? Karena kalau pagi itu masih ada embun, masih basah.
Jika kita ngambilnya itu masih kondisi basah, itu akan bahaya karena jamur itu akan menular ke yang lainnya. Jadi Mbah Mo ini sudah lumayan pinter saat ini. Sanduk. 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 Sanduk bahasa Indonesianya piye? Ya Hampir. Wis hampir pinter katanya. Oke, itu sedikit yang bisa kami obrolkan. Kita doakan semoga tanaman Mbah Jasmo ini bisa lulus sampai finish. Amin. Amin. Doa dari kalian itu benar-benar sangat berharga buat kami, karena pada dasarnya apapun yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang kita jalankan tanpa doa itu kurang afdol. Jadi pada dasarnya usaha dan doa itu harus saling beriringan, bukan menyusul. Usaha dulu baru berdoa, bukan, tapi di saat kita berusaha di situ kita sudah berdoa. Jadi beriringan. Ojo kok mentang-mentang sing penting aku mergawe. Ndak, kita iringi dengan doa. Ngono Mbah Jasmo ya? Nah, iya kaya. Loh, sampean kan jamaah teraktif di RT saya. Alhamdulillah bisa ikuti. Oke, Mas Mualim ada yang mau ditambahkan? ya kami dari Paguyuban, ya saya mewakili dari Paguyuban Bawang Merah Indonesia Bulungan Tulan. Ya kita di sini hanya sharing atau tukar pengalaman, belajar bareng sama Mas Gusman. Jadi kalau ada kritik dan saran itu ya kita terima. Kita pelajari, nggak apa-apa kok. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Jangan sampai kita putus asa, tetap tanam walaupun sedikit. Oke. Penjelasan Mas Mualim tadi saya berjelas. Maksud Mas Mualim, kita menerima kritik dan saran, bukan kita yang benar. Jadi bisa belajar dari beberapa versi. Kita bisa menerima masukan dari manapun. Kalaupun kita salah, dikritik atau ditegur, kita mau. Siapa toh kita kok tidak mau ditegur? Siapa Mualim, siapa Gusman, siapa Mbah Mo? Kan manusia biasa. Jadi kalau ada kesalahan itu wajar. Santai, di bawah santai aja. Yang tidak berkenan bisa komen di kolom komentar. Kalaupun ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh dendengkotnya Mas Mualim. Oke, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Mualim Mbah Jasmo. Mbah Jasmo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.